Kisah Nabi Muhammad bagian 126, Surat kepada Kisra, Raja Persia. Jika surat Rasulullah dibaca dan diterima dengan hormat oleh orang Romawi, tidak demikian halnya dengan orang-orang Persia. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Setelah membaca surat itu, Kisra merobek-robek surat Rasulullah sambil berkata, seorang budak yang hina dina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa, setelah mendengar apa yang dikatakan Kisra. Rasulullah bersabda, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Setelah itu Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernur di Yaman. Isinya, utuslah dua orang yang gagah perkasa untuk menemui orang dari Hijaz ini, maksudnya Rasulullah, dan setelah itu, hendaklah mereka berdua membawanya untuk menemuiku. Ketika dua orang suruhan itu tiba di hadapan Rasulullah, beliau menyuruh mereka menemuinya lagi besok. Ternyata pada saat yang sama, Kisra dibunuh oleh Shiruyah, putranya sendiri. Terbuktilah sabda Rasulullah bahwa kerajaan Kisra akan tercabik-cabik. Rasulullah mengetahui hal ini dari wahyu dan meneruskannya kepada kedua utusan itu. Rasulullah meminta kedua utusan itu pulang dan menyampaikan surat yang mengajak Bazan memeluk Islam. Penghujung surat berbunyi, apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Shiruyah sendiri melarang Bazan menyerang Rasulullah jika tidak ada perintah darinya. Hal inilah yang membuat Bazan dan seluruh rakyat Yaman memeluk Islam. Gelombang surat kepada Mukaukis, Raja Mesir. Selain kepada kedua kerajaan besar itu, Rasulullah juga menulis surat kepada para penguasa yang lain. Hatib bin Abi Balta'ah diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan surat beliau kepada Juraij bin Mata, penguasa Mesir dengan gelar Mukaukis. Surat beliau berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Mukaukis, Raja Kipti, Mesir. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amabad. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling maka Tuhan akan menanggung dosa seluruh penduduk Kipti. Surat Rasulullah itu kemudian ditutup dengan ayat ke-64 surat Ali Imran, seperti yang juga disampaikan kepada Heraklius. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surah Ali, Imran 3:64. Hatib menambahkan, kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama yang lain. Sesungguhnya Nabi ini menyuruh semua manusia yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang Nasrani, Mukaukis dan rakyatnya adalah pemeluk Nasrani. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya yang pasti mereka harus menaatinya. Tuhan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Mukaukis menjawab, memang aku telah memperhatikan agama nabi ini dan kutahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih, tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkan yang tersembunyi dan mengabarkan yang rahasia. Aku akan mempertimbangkannya. Kemudian,
Mukaukis menulis surat yang isinya, Bismillahirrohmanirrohim, kepada Muhammad bin Abdullah dari Mukaukis, pemimpin Kipti. Kesejahteraan bagi Tuan. Amabat. Saya telah membaca surat Tuan dan bisa memahami isinya, serta apa yang Tuan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuan dan kini kukirim 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Kipti, dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagal agar dapat Tuan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuan. Nah, 2 gadis itu adalah Maria dan Shirin. Maria kemudian menjadi istri Rasulullah dan Shirin menikah dengan Hasan bin Sabit al-Ansari. Bersambung bagian 127.